Mitra tercinta Suara Giri, Yudi kembali mengajak para mitra tercinta Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Andes Yaji Abdullah Zubair Rahman, bincang-bincang masalah kita. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Yai? Alhamdulillah ini sehat. Sehat ya ya? Iya. Nah, Kok Yudi kelihatannya sehat banget itu. Alhamdulillah. Ceria gitu. Kita akan bincangkan atau bicara masalah apa ini Yai? Masalah mati syahid Wiri. Mati syahid. Mati syahid ya. Monggo Yai. Ya. Jadi mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Mati syahid tidak boleh dimandikan? Iya, kalau dimandikan hukumnya haram Wiri. Oh begitu ya? Ya, ini ada hadis an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaro fi qatla Uhudin bidafnihim fi dimaihim walam yuhassalu walam yusalla alaihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam perang Uhud untuk menanam jenazah-jenazah yang mati ya. Jadi menanam jenazah-jenazah yang meninggal dalam perang Uhud ya dengan darahnya. Jadi darahnya masih melengket pada tubuhnya. Walam yuhassalu dan tidak memandikan mereka itu, walam yusolla dan tidak menyolati alaihim atas mereka. Jadi itu orang yang mati syahid. Tentu saja syahid indallah. Ya, syahid indallah. Ada yang namanya syahid indannas. Ya, syahid dunia. Suara Giri FM. Suara Giri FM. 103,7 Suara Giri Malang, 98,4 Suara Giri Surabaya, 95 FM Suara Giri Probolinggo. Yudi kembali mengajak para mitra tercinta Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Andes Yaji Abdullah Zubair Rahman, bincang-bincang masalah kita. Ya, syahid dunia. Mengapa? Sebab darah orang yang syahid di hari kiamat jadi bau wangi di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh dimandikan. Orang mati syahid itu langsung dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Nabi an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi qatla Uhudin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam peperangan Uhud, la tuhassiluhum, jangan engkau mandikan mereka, fa inna kulla jurhin, maka sesungguhnya tiap-tiap luka, au kulla damin, atau setiap darah, yafuhu miskan, ya, menjadi minyak kasturi, minyak misik yaumal kiamah, besok pada hari kiamat. Walam yusalla, dan jangan memandikan mereka yang mati syahid itu. Oh begitu. Jadi orang mati syahid itu langsung dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, macam-macam syahid itu ada 3. Pertama, syahid dunia. Syahid dunia, yaitu perang membela negara.
Seperti tentara-tentara kita yang membela negara dalam peperangan itu kalau meninggal mati syahid dunia. Yang kedua syahid akhirat, yaitu melahirkan. Jadi wanita yang melahirkan itu syahid akhirat. Atau orang yang tenggelam di laut, di sungai, dan lain-lain, itu syahid akhirat. Kemudian yang ketiga syahid dunia akhirat, yaitu perang membela agama. Jadi para sahabat dulu yang ikut perang Badar, perang Uhud, perang ya macam-macam, itu kalau meninggal ya syahid dunia akhirat. Nah, orang yang syahid dunia akhirat itu langsung dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syahid akhirat saja, yaitu melahirkan, tenggelam, ya kerubuhan rumah, ya itu syahid akhirat. Jadi bebas dari siksa kubur. Sedangkan syahid dunia, perang membela negara, itu juga bebas dari siksa kubur. Ya, begitu Bu Yuri. Ya, masalah. Jadi ini nanti ada beberapa masalah yang perlu saya terangkan ini. Ada masalah mati syahid, ada masalah ya puasa akhir bulan Sya'ban, ya kemudian keistimewaan bulan Ramadan, masalah bulan Ramadan, ya. Baik Kiai, kita bicara masalah mati syahid dulu ya. Iya, mati syahid. Jadi mati syahid jelas perang membela agama itu syahid indallah, gitu ya ya. Iya, syahid dunia. Syahid akhirat apa dunia? Membela agama itu. Membela agama itu syahid dunia akhirat. Dunia akhirat. Iya. Nah, tadi Yai menerangkan itu tidak usah dimandikan. Nggak usah dimandikan. Jadi langsung Tidak usah disolatin. nggak usah sholatin, nggak usah dibungkus kain kafan. Oh gitu, langsung pakaiannya tuh Langsung dengan pakaiannya ditanam. ditanam. Ya, itu darah yang nempel di pakaian itu jadi saksi di hadapan Allah bahwa dia mati syahid. Mati syahid. Begitu ini. Terus mati syahid apa itu melahirkan? Melahirkan. Ibu melahirkan. Ya, Itu juga mati syahid. juga mati syahid. Ya, Seperti ini Yai. Ibu melahirkan ya. ah, Terus tenggelam tadi Yai. Ya. Perang membela negara. ah. Itu termasuk mati syahid apa itu Yai? Syahid akhirat. Syahid akhirat. Iya, Tidak usah disolatin gitu ya ya. iya, Tidak usah solati, langsung tidak usah dimandikan, langsung dikubur iya. gitu ya. Itu namanya mati syahid akhirat. Sekarang gini ya, ini kan terjadi sekarang ini kan ada wabah. Iya. Nah ini bagaimana ya? Wabah corona. Bagaimana kalau mati terpapar wabah corona? Nah, ini tidak termasuk syahid Bu Iri. Ya, kalau toh ada yang memasukkan syahid itu termasuk syahid akhirat. Ya, masih dimandikan Bu Iri. Masih dimandikan, disolati. Ya, begitu. Seperti mati syahid akhirat ini ya, tadi tenggelam dan lain sebagainya, itu apakah ada pertanyaan kubur ya? Nah, kalau itu kan termasuk mati syahid akhirat. Itu bebas dari pertanyaan kubur. Ya, bebas dari pertanyaan kubur. Ya. Bebas dari pertanyaan kubur. Iya. Iya. Jadi memang sudah dikehendaki oleh Allah begitu ya ya. Iya.
Saya kira mati syahid ini sudah cukup penjelasannya ya. Mungkin beralih yang lain ya. Jadi ini luas sekali mati syahid ini. Ada orang membela kesucian agama, misalnya kesucian Al-Quran misalnya. Ada orang kok menghina Al-Quran kok diinjak-injak, terus dia bela. Ya, dia melawan orang itu demi kesucian Al-Quran. Kemudian sampai meninggal dunia, itu termasuk mati syahid punya. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. 103,7 Suara Giri Malang, 98,4 Suara Giri Surabaya, 95 FM Suara Giri Probolinggo. Yudi kembali mengajak para mitra tercinta Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Andes Yaji Abdullah Zubair Rahman, bincang-bincang masalah kita. Begini ya, sekarang perang bela agama itu kan hampir sudah tidak ada kan gitu ya. Lah, kalau misalnya yang dikatakan mati syahid, orang mau ngaji, orang mau memberikan ceramah, terus yang lain berusaha dengan ngaji, misalnya mau istighosah, mau tahlil. Kalau di tengah jalan dia kecelakaan meninggal, apa bisa tergolong mati syahid ini? Termasuk mati syahid itu. Termasuk mati syahid. Ya. Itu ya. Baik ya, mungkin yang lain ya, silakan ya. Kemudian selanjutnya tentang puasa akhir Sya'ban. Sya'ban itu bulan apa? Bulan Jawa ini. Sya'ban. Ya. Nisfu Sya'ban itu kan menjelang Ramadan ya. Ya, jadi Sya'ban itu bulan Ruwa ya, ya. Ya. Itu bagaimana hukumnya puasa pada akhir bulan Sya'ban? Bulan Islam itu kan jumlahnya ada yang 30, ada yang 29 ini. Iya. Nah, ini kemudian tanggal 30 Sya'ban kok puasa dia itu? Karena ada hadis Nabi menjelaskan puasalah 3 hari awal Sya'ban, pertengahan Sya'ban, akhir Sya'ban. Nah, kemudian yang 3 hari akhir Sya'ban ini ya ada tanggal 28, 29, 30 lah. 30 ini termasuk hari syak. Hari syak. Hari yang meragukan. Hari yang meragukan. Hari yang meragukan, sudah masuk Ramadan apa belum? Karena itu hukumnya haram gitu. Berarti kalau misalnya Sya'ban itu menginjak hari 30, itu kan hari syak, hari yang meragukan. Terus bagaimana dengan puasa ini ya? Dikerjakan apa ditinggalkan ya? Nah, jangan notop sampai akhir. Jadi kalau akhir Sya'ban itu puasalah tanggal 27, 28, 29. Oh, yang dimaksud gitu ya. Jadi akhirnya di bulan Sya'ban itu jangan sampai notok, jangan sampai terakhir. Ya kalau tanggal 30 itu sudah masuk 1 Ramadan begitu ya. Atau lebih selamatnya lagi tanggal 26, 27, 28. Sebab kan ada 29 jumlah bulan. Begitu ini. Nah, kemudian keistimewaan bulan Ramadan itu orang puasa diampuni dosanya. Jadi orang yang puasa di bulan Ramadan itu diampuni dosanya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan ikhlas dan tidak menghitung untung rugi, maka diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ya, jadi diturunkan kitab suci Al-Quran. Ya, bagaimana itu ayatnya?
Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi bagaimana itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, terbuka pintu-pintu surga. Ini keistimewaan bulan Ramadan ini. Dan dikunci pintu-pintu neraka dan iblis dibelenggu. Ini banyak orang yang bingung mengartikan bahwa iblis itu dibelenggu sehingga tidak bisa menggoda manusia. Tapi kenapa kenyataan di bulan Ramadan masih ada orang yang mencuri, menipu, berbohong dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai kiasan saja bahwa ya saking banyaknya orang yang berpuasa sehingga setan itu tidak sempat untuk menggoda manusia seperti terbelenggu. Ini keistimewaan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa syahrul ramadana futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa huliqat abwabun nar dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin dan dibelenggu. Nah, tangan-tangan setan dibelenggu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Di situ keistimewaan Ramadan. Puasa Ramadan diistimewakan oleh Allah, ya, yang langsung membalasnya. Jadi puasa Ramadan itu diistimewakan oleh Allah sehingga kalau ada orang berbuat ibadah di bulan Ramadan langsung dibalas oleh Allah SWT. Jadi Allah sendiri yang membalas sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali bani Adam yudha'aful hasanati asru amsalihah ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Jadi setiap amal anak Adam itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan sampai 70 sampai 700 lipat. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana asibi, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang membalas pahalanya orang puasa. Yada'u syahwatahu, yang meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan meninggalkan tidak makan karena aku. Ya begitu, jadi istimewanya Ramadan, puasa Ramadan itu begitu. Kemudian orang yang puasa dimasukkan surga melalui pintu Ar-Rayyan. An Sahlin ibni Sa'din radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada pintu yuqalu lahu Ar-Rayyan. Disebutkan pintu itu adalah pintu Ar-Rayyan.
yadkhulu minhu shaimuna, orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu Ar-Rayyan yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, tidak masuk seseorang pun selain orang yang berpuasa. Ya, begitu Buyudi keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Suara Giri FM. Suara Giri FM. 103,7 Suara Giri Malang, 98,4 Suara Giri Surabaya, 95 FM Suara Giri Probolinggo. Yudi kembali mengajak para mitra tercinta Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Andes Yaji Abdullah Zubair Rahman, bincang-bincang masalah kita. Ya, jadi jelas ya. Ya. Kalau kita itu menjaga atau melaksanakan perintah Allah tentang puasa di bulan Ramadan ini ya. Jadi Yai tadi sudah menjelaskan keistimewaan di bulan Ramadan itu tadi ya. Pertama kita puasa ya. Puasa bulan Ramadan ini, puasa yang dimaksud puasa yang benar itu bagaimana ya? Puasa yang benar itu yaitu puasa perutnya, puasa lesannya, puasa anggota tubuhnya, dan puasa hatinya. Puasa perut. Puasa perut, tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Ya. Itu kan fisiknya ya. Ya. Terus puasa lesan. Puasa lesannya, jangan ya, dari matanya juga. Jangan membicarakan kesalahan orang lain, alias iba. Jangan namimah, jangan adu domba. Ya. Itu begitu. Namanya kita menjaga puasa sehingga puasa kita itu puasa yang benar-benar puasa. Benar-benar puasa. Terus yang ketiga tadi ya? Yang ketiga puasa hatinya. Hatinya puasa. Jadi ada perasaan hasud saja sudah tidak boleh. Oh gitu ya? Perasaan dendam, mau membalas kesalahan orang lain tidak boleh. Itu hilang pahala puasa. Jadi dimulai dari awal tadi ya, kita harus perhatikan ini ya. Iya, harus perhatikan ini ya, tadi ya. Terus tadi Yai menjelaskan Allah sendiri yang akan membalas perbuatan orang itu dalam berpuasa ini. Iya. Mengapa demikian? Karena orang lain tidak tahu kalau dia itu berpuasa. Yang tahu hanya Allah. Orang lain tidak tahu. Tidak tahu kalau dia itu puasa. Kalau dia itu puasa. Nah ini yang repot ya. Kan berarti kalau kita itu puasa tidak boleh cerita-cerita gitu. Ana soim. Misalnya, iki loh aku lo poso kan gitu ya. Loh, artinya kalau diajak bertengkar, itu katakan bahwa saya puasa. Jadi seorang anak misalnya siang hari pergi ke warung makan yang ada tabirnya itu, kemudian pulang ditanya ibunya, kamu puasa? Puasa. Ibunya tidak tahu, tapi yang tahu hanya Allah. Karena itu yang membalas pahala puasa seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya, yang lain mungkin ya. Kemudian tentang Lailatul Qadar jadi. Turunnya Al-Quran. Iya. Oh maaf, bukan Lailatul Qadar dulu. Malam ya. Lailatul Qadar. Ya. Ya. Itu Lailatul Qadar itu termasuk keistimewaan bulan Ramadan. Itu terjadinya Lailatul Qadar. Jadi selama bulan Ramadan itu terjadi keistimewaan. Di malam-malam bulan Ramadan itu ada satu malam yang terjadi Lailatul Qadar. Terjadinya Lailatul Qadar itu kan semua orang nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Ya. Yang tahu adalah Allah. Yang tahu hanya Allah. Misalnya tanda-tanda itu kan juga diberikan oleh Allah juga ya. Tanda-tandanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak hujan, ya, tidak mendung,
Hewan-hewan pada berbunyi bertasbih pada Allah. Pohon-pohon tunduk kepada Allah. Begitu. Itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Terus keistimewaan kalau orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu ya? Keistimewaan orang kalau mendapatkan Lailatul Qadar, maka amaliyahnya itu lebih baik daripada sebelum dia mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi kalau biasanya setiap hari tidak pernah sholat jamaah, setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia sholat jamaah. Biasanya dia melawan orang tuanya, setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia taat kepada kedua orang tuanya. Ya. Begitu. Itu Lailatul Qadar itu ya. Iya. Nah, terus pahalanya ya? Pahalanya kalau dia ibadah pada malam itu akan diberi pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah 1000 bulan, bayangkan Widi. 1000 bulan itu 93 tahun 4 bulan. Kalau umur kita terbatas sampai 70 ya, nah ini bagaimana ya? Jadi Nah, karena selebihnya itu. dapat pahala terus gitu ya? Karena itu, ya. Jadi karena umurnya umat Muhammad itu batasannya adalah 63 tahun. Sampai 100 tahun misalnya. Jadi dia kan tidak bisa ibadah yang banyak. Karena itu umat Muhammad diberi keistimewaan ada Lailatul Qadar. Hanya umat Muhammad Hanya umat Muhammad. ya dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi diberi Heeh. pahala 1000 bulan. Pahala 1000 bulan. Ya, Itu pengertiannya begitu ya. ya, Jadi kalau kita itu dapat Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala 1000 bulan. 93 tahun tadi ya. 93 tahun 4 bulan. 93 tahun 4 bulan. Bayangkan Nah, kalau setahun dapat Lailatul Qadar dalam tahun ini maksudnya tahun ini Iya. dapat Lailatul Qadar ditambah iya 93 pahalanya tahun. 93 Jadi tahun. kalau kita sudah meninggal terkirim pahala terus begitu ya. Terkirim otomatis Bu ya, itu sudah tercatat di catatannya malaikat raqib. Tidak usah dikirim lagi, sudah tercatat Sudah di tercatat. catatannya malaikat raqib. Ya. Terus selanjutnya ya. Kemudian rahasia puasa. Kenapa kita itu diperintahkan untuk puasa Ramadan terutama? Ya, yaitu pertama tentang keadilan. Jadi untuk menyadarkan manusia bahwa Allah itu maha adil. Jadi neraca keadilan Allah, kaya, miskin, pangkat rendah, merasakan haus dan lapar, sehingga manusia terdorong berbuat adil. Ya, manusia terdorong untuk berbuat adil, melihat tetangga kanan, tetangga kiri, apa ada yang belum bisa makan. Itu rahasianya puasa. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. 103,7 Suara Giri Malang, 98,4 Suara Giri Surabaya, 95 FM Suara Giri Probolinggo. Yudi kembali mengajak para mitra tercinta Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Andes Yaji Abdullah Zubair Rahman, bincang-bincang masalah kita. Jadi rahasianya puasa itu selasa kita itu bisa berbuat adil ya. Mendorong kita untuk berbuat adil. Gitu. Merasakan bahwasanya ini loh kalau orang itu sampai tidak makan, Rasanya tidak makan, rasanya tidak makan, minum. gitu ya. Ya. Jadi kita harus bisa berbagi kalau gitu ya. Berbagi keadilan. Berbagi keadilan. Kemudian keinsafan. Keinsapan. Ya. Dari rasa haus dan lapar timbul keinsafan ini. Keinsafan apa? Keinsafan menolong orang lain kan begitu ini.
gitu ya, Iya, keinsafan. Asalnya manusia itu egois, ya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Begitu dia puasa, merasakan sengsaranya menjadi orang miskin, dia insaf, sehingga timbul keinsafan menolong orang lain, ya. Kemudian keamanan dan kemakmuran. Akibat puasa dapat memperhubungkan jiwa dengan jiwa, menimbulkan cinta kasih sayang, mengeratkan tali persaudaraan sesama manusia umumnya dan umat Islam khususnya, sehingga datang keamanan dan kemakmuran. Jadi akibat puasa itu dapat menghubungkan jiwa, ya, dengan jiwa dengan jiwa, seperti kita merasakan lapar, terhubung jiwa kita dengan jiwanya orang miskin. Kasihan ya, orang miskin itu tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kemudian menimbulkan cinta kasih sayang, mengeratkan tali persaudaraan sesama manusia, umat Islam khususnya, sehingga datang keamanan dan kemakmuran. Keamanan itu bisa diakibatkan oleh kesadaran hasil orang berpuasa. Gitu ya, jadi keamanan timbul itu, keamanan, kemakmuran. Karena itu bisa mengendalikan nafsunya, begitu teh? Iya, mengendalikan nafsunya, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat jahat. Kemudian kesehatan ini. Kesehatan. Jadi rahasia puasa itu menyehatkan orang yang berpuasa, sesuai dengan sabda Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah supaya kamu sehat. Jadi orang yang puasa itu malah sehat tubuhnya, tidak lemas. Orang yang lemas itu keliru. Dia memperlakukan ibadah puasa itu keliru, tidur terus sehari ya lemes. Tapi kalau dipakai bekerja, nyapu-nyapu, menanam, dan lain sebagainya, itu malah tambah sehat. Karena dengan puasa, maka mengurangi kerja usus besar, perut besar. Itu dikurangi kerjanya. Ya. Jadi makanan minuman yang masuk dalam perut kita itu kan setelah masuk kerongkongan melalui usus besar esophagus, itu dicerna sampai bersih itu selama 8 jam ini. Jadi artinya sampai kotorannya dimasukkan dalam tempat kotoran siap dikeluarkan, kemudian sari-sarinya dihisap oleh oleh anggota tubuh kita sehingga bermanfaat untuk tubuh kita. Itu selesai 8 jam. Orang kalau berpuasa itu menggiling, kan tidak sampai 8 jam ini. Ya. Misalnya makan sahur jam 4 misalnya. Jam 4 itu terus digiling. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 12 siang sudah selesai. Sudah tidak menggiling lagi. Dan orang itu tidak makan karena masih jam 12. Jadi ada istirahat. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6 jam istirahat, baru makan. Begitu orang puasa, jadi sehat. Jadi ini memang
masuk akal gitu ya. Jadi kalau kita itu mengistirahatkan organ dalam tubuh, tadi ya menghitung 12 jam istirahat. Iya. Selesai giling maksudnya ya. Iya, selesai giling. 6 jamnya istirahat. Nah, Kemudian makannya jam 6 ya. Jam 6 itu digiling. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 sudah selesai, kita belum makan sahur. Istirahat lagi. Kan begitu. Tapi kalau tidak puasa, tumpuk-tumpuk gitu ya. Iya, saya nanti jam 10 ada bakso lewat. Kemudian jam 11 rujak dan seterusnya. Nah itu. Kemudian orang yang puasa itu berhemat, berhemat karena apa? Tidak terlalu banyak uang yang digunakan untuk belanja makan, minum. Itu kalau tidak puasa kan ada orang jualan beli, ada orang jualan lagi beli, kan begitu. Berhemat. Kemudian menjaga amanah Bu ini puasa. Amanah siapa? Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun dia waktu puasa pergi ke Surabaya, pergi ke Pasar Turi, beli pakaian, walaupun di sana banyak orang yang membeli minuman, dia tidak mau. Karena apa? Wong saya puasa kok. Jadi uang itu utuh gitu ya. Uangnya utuh. Terus dia menjaga amanah. Amanah karena dia puasa. Kemudian menimbulkan sifat keberanian. Orang kalau puasa itu timbul sifat keberanian. Karena itu terjadinya perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan ini. Gitu ya. Umat Islam jumlahnya 1000 melawan 3000, 1 banding 3. Tapi menang karena apa? Berani karena dia waktu itu sedang puasa. Ya, timbul keberanian. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk melindungi diri dari perbuatan keji. Melindungi diri dari perbuatan yang keji. Ya. Orang yang berpuasa semata-mata karena Allah mengharap ya pahala, maka berhati-hati dari segala perbuatan keji. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jadi orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan yang keji, maka percuma puasanya. Puasanya percuma, pahalanya hilang. Puasa tapi masih maksiat. Jadi puasa tapi suka mencaci maki orang, ngerasani orang, itu pahala puasanya hilang. Ya. Yang jelas puasa itu akan diberikan puasa Ramadan ya. Ya. Allah akan berikan langsung pada kita. Hanya gitu ya. Ya. Tidak melalui malaikat gitu ya. Ya. Begini ya. Jadi kalau puasa Ramadan kenapa sih kita itu mencari rezeki itu mudah ya? Terus pikiran jadi cerah, tenang. Nah, ini apa ya? Nah itu kan orang itu kalau menghindari perbuatan dosa, melaksanakan perintah Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada bulan puasa itu kan akan menghadapi hari raya. Hari raya itu beli pakaian baru, sangu untuk silaturahim dan lain sebagainya. Sehingga bekerjanya itu sungguh-sungguh. Bekerjanya sungguh-sungguh. Jadi Allah berikan keberkahan itu sehingga kita itu mudah untuk mencari rezeki. Ya. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Mitra Suara Giri, ngaji
bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Zubair Rahman di acara Mutiara Fajar pagi hari ini. Menyenangkan sekali. Semoga bermanfaat para mitra Suara Giri ya. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita baca doa dulu. Ya, jadi saya tambah karena itu kita kalau puasalah yang ikhlas. Ya, nah ini kan menjelang Asyura ini, menjelang bulan Syuro, bulan Muharram. Nah itu ada puasa pada tanggal 9, 10 dari Tasu'a, Asyura. Kita jangan lupa untuk berpuasa. Itu pahalanya besar karena pada saat itu terjadi kemenangan para nabi-nabi zaman dahulu. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa memuliakan bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara berpuasa, sedekah, silaturahim dan lain sebagainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khiftal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamim bil khair. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka lama tasya'u qadir. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para mitra tercinta Suara Giri, ngaji bareng bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Zubair Rahman di acara Mutiara Fajar. Tak terasa harus kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Yudi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Giri FM. Suara Giri